Bab 421. Kamu sedang bermain api. Selanjutnya apa yang terjadi? Jerry yang sedikit tidak tega, bertanya. Ekspresi di wajah Kalistaye perlahan menjadi murung, sepasang matanya memerah, dia menggertakkan gigi berkata, setelah mengalami pengkhianatan orang yang kucinta, aku yang terlahir dari keluarga kaya menjadi sendirian, sama sekali tidak dapat menanggung penderitaan membawa anak sendirian. Semua kesulitan ini akhirnya membuatku memiliki depresi setelah melahirkan, mentalku menjadi sangat menyimpang, ingin membalas dendam ayah anakku. Bahkan aku hampir membunuh Lesikin beberapa kali. Kalau bukan tetangga yang menyadari tepat waktu, kali itu, Lesikin sudah mati tenggelam karena aku lemparkan ke dalam sungai. Bicara sampai sini, wajah Kalistaye sudah dibanjiri air mata. Dia tiba-tiba meraung menangis, wajahnya penuh rasa takut. Hati Jerry yang tiba-tiba melunak. Dia tiba-tiba teringat dirinya dan Lesikin, dulu demi bisa membuat dirinya pantas dengan Lesikin, dia juga pergi tanpa pamit, Lesikin menanggung semuanya sendirian, bukankah sama saja sangat menderita? Lesikin mengandung selama 10 bulan, melahirkan Happy sendirian, pasti menanggung banyak beban bukan? Aku tahu, bila aku masih melanjutkan membawa Lesikin, dia sangat mungkin akan dibunuh tanganku sendiri. Jadi aku meletakkannya di pintu panti asuhan, melihat sendiri dia dibawa masuk ke dalam panti asuhan, aku baru pergi. Kamu sama sekali tidak tahu penderitaan saat seorang ibu hampir membunuh putrinya sendiri, juga membuangnya sendiri. Tapi yang aku katakan ini bukan hal yang paling membuat putus asa. Emosi Kalistaye jauh lebih tenang, menyeka air mata, melanjutkan berkata, yaitu sejak membuang Lesikin, aku kembali ke keluarga Ye. Aku berlutut di depan pintu ayah menyesali, memohon dia memaafkanku, berlutut sehari semalam. Sampai hari kedua, ayah baru bersedia bertemu denganku, boleh memaafkanku, tapi, aku harus menikah dengan keluarga Ki yang saat itu sedang berada dalam posisi top, sesuai permintaan keluarga. Aku sudah dicampakkan, menikah dengan orang lain lalu bagaimana? Namun setelah aku menikah ke dalam keluarga Qin, aku baru tahu diriku menikah pada siapa, dia adalah orang gila, setelah mabuk akan memukuliku. Apa kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Aku berusaha menahan semuanya, menggunakan kecerdasanku untuk diam-diam membantunya menguasai keluarga Qi, lalu, membunuhnya dengan tanganku sendiri. Emosi Kalistaye sangat tenang, seperti sedang membicarakan sebuah hal yang tidak ada hubungan apapun dengan dirinya. Jerry yang terkejut, ada perasaan pertama kali memahami wanita ini. Kamu pasti tidak menyangka, menikah ke dalam keluarga Qin adalah rencana ayahku sendiri. Termasuk aku menguasai keluarga Qi juga ada dalam rencananya. Sampai selanjutnya, aku baru tahu, setelah aku menikah dengan keluarga Qin, aku bisa dipukuli karena ayahku memberikan foto intim aku dengan Sloan Yuan pada suamiku. Termasuk orang yang paling aku percaya di sisiku, sudah lama disuap oleh ayahku. Orang yang paling aku percayai ini yang tidak hentinya menghasutku, membantuku mendukung suamiku menjadi kepala keluarga Qi, lalu membalas dendam. Awalnya aku mengira semuanya adalah kesuksesanku, selanjutnya baru tahu, aku bukanlah apa-apa, hanya sebuah pion di tangan ayahku. Karena hanya seperti ini, baru bisa membuat keluarga Qi menjadi keluarga di bawah keluarga Ye. Ekspresi di wajah Kalistaye mulai berubah, wajahnya bengis, karena kekuasaanku atas keluarga Qi, ayah tidak bisa tidak memberiku sedikit kekuasaan. Seiring kekuasaanku semakin lama semakin besar, hal yang aku ketahui semakin lama semakin banyak. Sampai aku tahu, Sloan Yuan tidak mencampakkanku, melainkan dibunuh ayahku saat pergi ke keluarga Ye sendirian, mencoba membujuk ayahku setelah tahu aku mengandung. Apa kamu tahu, ini barulah saat aku merasa paling putus asa. Aku membenci Sloan Yuan selama 10 tahun, terus mengira dia mencampakkanku dan putriku. Namun takdir begitu kejam, membuatku tahu kenyataan, dia bukan ingin mencampakkanku dan putriku, melainkan ingin mendapatkan restu ayahku, namun dibunuh ayahku sendiri. Kalistaye akhirnya tidak dapat menanggung penderitaannya lagi, mulai menangis keras.
Jerry yang benar-benar tertegun, Kalista Ye tidak berbohong, dia dapat merasakannya. Karena yakin yang dikatakan Kalista Ye adalah kenyataan, dia baru merasa terkejut, juga marah di dalam hatinya. Apa ini adalah kekotoran 8 keluarga besar kota Yan? Jerry yang teringat dirinya, 18 tahun yang lalu, saat dia dan ibunya diusir dari keluarga, bukankah sudah merasakan kekotoran 8 keluarga besar kota Yan? Jerry Yang, aku memerlukan bantuanmu, hanya kamu yang bisa membuatku menguasai keluarga Ye, baru bisa lepas dari ayahku. Kalista Ye tiba-tiba mengangkat kepala, sepasang matanya basah, menatap lekat Jerry Yang, berkata dengan sungguh-sungguh. Jerry yang dapat meraskan kehausan Kalista Ye pada kekuasaan keluarga Ye, juga rasa bencinya pada ayahnya. Walaupun dihitung sejak Le Siqin lahir, takdirnya terus berada dalam kendali kepala keluarga Ye, dia memang tidak senang. Sedangkan Jerry Yang, memang sebuah kesempatan untuknya. Aku hanya melihat kebencian di matamu, tidak melihat ada penyesalan apapun pada Le Siqin. Jerry Yang tiba-tiba berkata, untukmu, Le Siqin juga hanya alat yang bisa kamu manfaatkan untuk balas dendam. Mungkin, di hatimu, tidak pernah ada putri ini, sebaliknya memiliki rasa benci padanya. Mendengarnya, wajah Kalista Ye panik, dengan emosi meraung, tidak. Tidak, Le Siqin adalah putriku, bagaimana mungkin aku membencinya? Tidak peduli bagaimana Kalista Ye menyangkal, namun tidak dapat menghindari tatapan Jerry Yang. Karena kamu dari awal sampai akhir mengira bila bukan karena kamu mengandung, ayah Lesi tidak akan pergi mencari ayahmu, tidak akan dibunuh, juga tidak akan ada semua yang terjadi selanjutnya. Dendam 20 tahun lebih sudah menutupi matamu, kamu mungkin tidak akan memiliki rasa membunuh pada Lesi, tapi bila bisa memanfaatkan Lesi untuk menggantikan dendammu, kamu tidak akan ada keraguan sedikitpun. Karena begitu, kenapa aku harus membantumu? Semua yang kamu katakan hari ini, aku tidak akan memberitahu pada siapapun, pergilah. Kata Jerry yang dengan ekspresi tenang. Dia sangat kasihan pada Kalista Ye, namun tidak akan mengizinkan siapapun memanfaatkan perasaan Le Siqin untuk menyakitinya. Atas dasar apa? Atas dasar apa tidak membiarkan kami ibu dan anak bertemu? Atas dasar apa kamu merasa aku tidak memiliki cinta, hanya benci pada Lesi? Ekspresi di wajah Kalista Ye menjadi bengis, emosinya sangat bergejolak, meraung marah pada Jerry Yang. Jerry yang memicingkan mata, berkata dingin, aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti Lesi, walaupun kamu adalah ibu kandungnya, juga tidak boleh. Bila kamu masih berani mengganggu Lesi, jangan salahkan aku memberitahu semua yang kamu katakan hari ini pada ayahmu. Aku percaya, bila ayahmu tahu kamu ingin membalas dendam padanya, dia tidak akan membuatmu hidup tenang. Suara Jerry yang sangat dingin, penuh dengan ancaman. Kalista Ye yang barusan masih sangat marah, seketika bergetar saat mendengar ucapan Jerry yang, emosinya perlahan mereda. Jerry Yang, tidak peduli bagaimanapun aku adalah ibu kandung Lesi, apakah kamu sungguh akan diam saja melihatku celaka? Bila kali ini aku tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan keluarga padaku, takutnya aku tidak dapat mendekati pusat kekuasaan keluarga Ye lagi, nanti ingin membalas dendam akan semakin sulit. Aku tidak hanya ingin membalas dendam untukku sendiri, tapi juga membalas dendam untuk ayah kandung Lesi. Kamu sebagai suami Lesi, apa tidak bersedia membantu sedikitpun? Kalista Ye bertanya menyelidik dengan mata merah. Jerry yang berkata dengan ekspresi tenang, ini adalah dendam antara kalian generasi di atas kami, aku tidak ingin membiarkan Le Siqin menanggung semuanya, pergilah. Jerry Yang, kamu jangan memaksaku. Kamu tahu, demi membalas dendam, aku bisa melakukan segalanya. Lesi adalah seorang wanita yang begitu baik, kamu sangat tahu itu, apa kamu mengira bila aku memberitahunya kenyataan ayahnya dibunuh? Apa dia akan menganggap tidak terjadi apapun? Kalista Ye meraung marah. Tatapan Jerry yang seketika menjadi muram, menatap Kalista Ye lekat-lekat dengan sangat dingin berkata, kamu ini sedang bermain api. Bersambung.